Situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia tidak menyurutkan tim Vertical Rescue Indonesia untuk memberikan pelatihan pada relawan Jabar. Kegiatan latihan gabungan Vertical Rescue tersebut dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Bertempat di tebing 125 Citatah, gabungan relawan Jabar melaksanakan latihan Vertical Rescue pada tanggal 4 dan 5 Desember 2020. Sebanyak 50 relawan berkesempatan mendapatkan pelatihan dari tim Vertical Rescue Indonesia. Pada kegiatan latihan tersebut, para relawan mendapatkan berbagai materi mengenai evakuasi pada medan ketinggian. Pada hari pertama, materi mengenai aplikasi Vertical Rescue diberikan pada para relawan oleh Komandan Vertical Rescue Indonesia Teddy Xdiana. Dalam materi tersebut diberikan berbagai pengetahuan serta aplikasi Vertical Rescue dalam kehidupan, termasuk informasi mengenai salah satu program Vertical Rescue Indonesia, yaitu Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia. Memang orang pada tanya, kenapa Vertical Rescue membangun jembatan? Bicara jembatan, pasti pertama adalah pancang. Pancang itu patoknya. Kalau pernah mendengar pancangnya itu dari beton, nah itu pancangnya dari beton. Kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan banyak jembatan diikat dari pohon ke pohon. Pancangnya itu pohon. Nah, di wilayah Indonesia ini banyak yang kondisi jembatan ini terkendala dengan sawah. Kalau teman-teman di Garut, di Tasik, ya di Banten, ini sawah, di sebelah sana sawah. Kita pancangnya mau kemana? Saya tanya. Mau pasang beton. Nah, kalau kita memasang beton di sawah, berapa dalam kita akan membuat pancang itu? Berapa banyak semen? Berapa banyak pasir? Siapa yang angkut semennya? Siapa yang angkut pasirnya? Benar nggak? Nah, kenapa Vertical Rescue begitu bersemangat membangun jembatan? Karena jembatan kita tidak menggunakan beton. Kita punya kemampuan memasang pancang dari batu ke batu atau dari lumpur ke lumpur. Kita membenamkan batu yang sudah diikat seling. Nah, seperti ini. Kita benamkan ke lumpur. Ini bisa dibenamkan di lumpur, ya. Kalau tadi saya bilang sawah dengan sawah, kita cari batu aja di sawah. Ada batu nih sebesar meja nih. Sebesar meja ini biasanya batunya. Kita ikat. Di sini kita membuat 10 ikatan, di seberang sana kita pasang 10 ikatan. Selain materi tersebut, diberikan pula materi pengenalan alat-alat penunjang evakuasi di medan ketinggian. Alat-alat penunjang seperti tali, harness, maupun berbagai alat lainnya diulas secara detail oleh para instruktur. Pada kesempatan tersebut, para peserta latihan sangat antusias. Banyak di antara mereka mengajukan pertanyaan kepada instruktur dalam sesi pengenalan alat tersebut. Pada hari kedua kegiatan diisi dengan materi mengenai simulasi Vertical Rescue di medan operasi. Materi-materi yang diajarkan diantaranya yaitu pengenalan tali temali beserta simpul-simpul, pembuatan deadman atau penambang yang dibuat di medan perang. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok diwajibkan untuk mengikuti materi-materi yang diajarkan, termasuk melakukan prakteknya secara langsung. Metode pengajaran dengan melakukan praktek secara langsung memiliki keunggulan karena para peserta bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dengan bimbingan langsung dari para instruktur. Para peserta diajarkan pula untuk membongkar dan memasang tripod yang berfungsi sebagai alat untuk menaikkan dan menurunkan, juga menyeberangkan korban di medan ketinggian. Kegiatan latihan Vertical Rescue ditutup dengan simulasi menyeberangkan korban pada medan ketinggian. Pada medan operasi sesungguhnya, evakuasi pada korban harus dilakukan seefektif mungkin agar korban segera mendapatkan bantuan medis secepatnya. Oleh karena itu, tim Vertical Rescue Indonesia secara rutin menggelar latihan agar kerjasama tim selalu solid. Kerjasama tim yang solid dan terlatih merupakan faktor utama keberhasilan dalam evakuasi di medan operasi.
Vertical Rescue dalam latihan gabungan relawan se-Jawa Barat ini ialah mengisi materi tentang penyelamatan di medan terjal selama 2 hari. Untuk materi yang diajarkan, kita sampaikan 1 hari untuk materi kelas, yaitu pengenalan alat, lalu spek evakuasi segala macam. Lalu hari kedua pada hari Sabtu itu materi lapangan, ada pemindahan korban, teknik penjangkauan, dan teknik evakuasi. Yang diharapkan dari peserta itu supaya nanti ke depannya dalam menghadapi bencana, peserta Vertical Rescue ini dapat bergerak cepat, karena mereka itu akan menjadi ujung tombak dari para relawan yang punya kemampuan evakuasi di medan terjal. Untuk relawan yang mengikuti pelatihan ini ada sekitar 30-50 relawan. Asalnya dari Garut, dari Bekasi, dari Bandung, pokoknya sekitar hampir perwakilan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Untuk selama corona ini, tim Vertical Rescue kegiatannya pendistribusian disinfektan, lalu melakukan disinfeksi, yaitu penyemprotan ke tempat-tempat vital di kota Bandung. Lalu pembagian toren gratis untuk menampung bibit-bibit disinfektan untuk masyarakat dapat mengambilnya secara gratis. Ya, termasuk kegiatan latihan ini kita lakukan saat pandemi corona ini. Kita lakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain melakukan latihan dan evakuasi di medan ketinggian pada situasi bencana atau kecelakaan, tim Vertical Rescue Indonesia saat pandemi COVID-19 seperti saat ini terus melakukan kegiatan, mulai dari distribusi disinfektan untuk masyarakat secara gratis, membuat hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat, dan melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai lokasi. Bahkan program ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia masih terus dilakukan. Adapun kegiatan membangun jembatan ini tentu saja menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk menekan laju infeksi virus COVID-19 agar segera berakhir di Indonesia.